Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema susah payah kamu kejar mantan, dia tetap menolakmu. Lakukan ini, dia bersimpuh mencium kakimu. Ya, jadi ya, kita bersusah payah untuk mengejar mantan kembali. Semua cara yang kita tahu sudah kita lakukan. Bahkan kita belajar ke sana kemari, kita melihat berbagai tutorial bagaimana caranya mengembalikan mantan ke sisi kita. Ya, ada yang bilang kalau ingin mantan kembali kita harus mencoba mendekati, merayunya. Ada yang bilang kalau ingin mantan kembali kita bisa minta bantuan kepada sahabat, kepada teman untuk bisa menghubungkan kembali kita dengan mantan, dan seterusnya ya. Pokoknya seluruh waktu, tenaga, pikiran, uang, dan seterusnya ya, fokus kepada mengejar mantan tadi sampai kita lupa pekerjaan tidak kita garap secara maksimal ya. Yang masih sekolah, masih kuliah, pendidikan tidak kita tekuni sebagaimana seharusnya. Mantan lulus tuh kuliahnya, kita masih jadi mahasiswa juga ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan ketika segala cara kita lakukan dan mantan juga menolak kita dengan segala cara ya. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan ajak teman, sahabat, keluarga untuk subscribe ke channel kesayangan kita ini. Kita dukung channel kesayangan kita ini untuk segera mencapai 100.000 subscriber agar lebih manfaat lagi ya. Nah, jadi ya, kita fokus mengejar mantan dan mantan juga fokus menghindari kita. Apa yang sekarang kita lupakan? Nah, coba kita renungkan, apa sih yang kita lupakan? Kita berdoa pun, doa kita ya agar mantan kembali kepada kita ya. Kita beribadah pun tujuannya bukan akhirat, tetapi tujuannya agar mantan kembali kepada kita ya. Nah, ketika ini yang kita kerjakan ya, misal mantan kembali kepada kita, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Berdoa mungkin kita lupa, beribadah mungkin sudah tidak pernah lagi. Kita sudah terlalu puas dengan kembalinya mantan kepada kita. Nah, maka sesungguhnya ya, Allah memberikan nasihat kepada kita ya, bahwa hikmah di balik belum kembalinya mantan itu agar kita memperbaiki tujuan hidup kita ya. Karena memang dunia itu semakin kita kejar, larinya semakin cepat. Tidak bisa kita kejar. Ya, merek mobil saja tuh, kan ada ya orang yang hobinya koleksi mobil. Kita beli mobil yang paling mutakhir teknologinya, paling mahal, paling canggih. Bulan depan sudah keluar lagi mobil yang lebih canggih lagi, lebih mutakhir lagi. Ya, kita beli lagi ya, habis duit kita kalau begitu. Jadi dunia itu seperti itu.
Contoh lain misal mode, fashion, gaya berpakaian, ya gaya busana, baju tuh. Bulan ini ada mode fashion terbaru, mahal kita beli, ya. Foto-foto, pasang fotonya di Instagram. Bulan depan sudah ada fashion mode yang terbaru lagi, yang lebih mahal lagi, dan seterusnya. Nah, jadi dunia itu seperti itu. Tambah kita kejar, larinya tambah cepat. Tambah kita dekati, dia akan tambah menjauh, ya. Nah, tetapi ketika orang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, kalau kemarin kita beribadah, ya, tujuannya agar kita berdoa, doa kita terkabul, mantan kembali kepada kita, ya, sama-sama ibadahnya, tetapi sekarang niatnya adalah untuk keselamatan hidup kita di akhirat, ya. Kita abaikan dulu mantan, kita letakkan mantan di pinggir dulu, ya. Kita isi hati kita dengan tujuan hidup kita, keselamatan dunia akhirat, maka hasilnya akan sangat berbeda. Ketika orang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka dunia yang akan datang kepadanya. Kemarin ketika kita beribadah, kita berdoa untuk tujuan agar mantan kembali kepada kita, mantan tambah jauh kan? Tetapi ketika kita beribadah untuk tujuan akhirat, insya Allah mantan yang akan datang bersimpuh ke hadapan kita, mencium kaki kita, memohon bisa kembali bersama kita. Ya, jadi ketika manusia menjadikan dunia, ya, menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidupnya, dia tidak mendapatkan dunia yang ingin dia dapatkan itu. Tetapi ketika orang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka dunia otomatis akan dia dapatkan. Seperti halnya orang yang menanam rumput. Apa ada ketika nanam rumput di sekelilingnya tumbuh padi? Kan tidak, ya. Tetapi ketika orang menanam padi, maka secara otomatis di sekelilingnya akan tumbuh pula rumput, ya. Nah, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrohu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrohu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atadhu dunya wa hiya rahimatun. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Ya, dunia akan datang kepada orang-orang yang tujuan hidupnya adalah akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.